Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zulkifli Channel, sebuah channel yang mengulas tentang materi perkuliahan dan video tutorial. Jadi pada sesi kali ini saya akan mengulas materi tentang pemodelan dan simulasi dengan tema distribusi Poisson. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas diskrit yang ditemukan pada tahun 1837 oleh matematikawan berkebangsaan Prancis yaitu Simon Denis Poisson pada tahun 1781 hingga 1840, di mana Poisson ini memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk N yang besar dan nilai P yang sangat kecil akan sulit mendapatkan nilai binomialnya. Distribusi Poisson juga disebut dengan probabilitas peristiwa yang jarang terjadi, di mana distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan menurut Walpole pada tahun 1995, distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X, di mana X ini adalah sebuah diskrit, yaitu banyaknya hasil percobaan atau banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Jadi untuk distribusi Poisson ini adalah yang berhubungan dengan waktu. Nah, berbeda dengan distribusi binomial dan multinomial yang telah kita pelajari sebelumnya. Jika sebuah percobaan memiliki dua kemungkinan hasil, misalnya sukses dan gagal, maka percobaan tersebut akan dinamakan dengan distribusi binomial. Nah, jika sebuah percobaan memiliki lebih dari dua kemungkinan hasil, maka percobaan tersebut akan mengikuti distribusi multinomial. Sementara pada distribusi Poisson fokus pada berapa banyak percobaan yang sukses. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang sangat bebas sejak kejadian terakhir, di mana suatu bentuk dari distribusi ini adalah rumus pendekatan peluang Poisson untuk peluang binomial yang dapat digunakan untuk pendekatan probabilitas binomial dalam situasi tertentu, di mana kalau binomial ada dua kemungkinan hasil, misalnya sukses dan gagal, dan Poisson merupakan percobaan yang untuk suksesnya saja. Kemudian ciri-ciri distribusi Poisson, yang pertama yaitu banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu, tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah yang lain. Nah, maksudnya di sini adalah dalam melakukan pengujian, apapun hasilnya nanti tidak akan mempengaruhi waktu dan daerah yang lain. Misalnya kita ingin menghitung seberapa sukses hasil yang diperoleh petani kelapa sawit di suatu daerah, katakanlah di Kabupaten Siak, dan berapa nilai kesuksesannya ini tidak akan mempengaruhi petani lain, misalnya di Kabupaten Pelalawan, karena bisa saja dari beberapa faktor yang terlibat. Kemudian probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang sangat singkat atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut, dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tertentu. Seperti poin yang pertama tadi, bahwa percobaan yang dilakukan di Kabupaten Siak tadi tidak akan mempengaruhi hasil yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Contoh lainnya misalnya interval waktu dari jumlah antrian pada kantor pos di kantor pusat tentunya tidak akan sama dengan antrian yang berada di kantor cabang. Nah, kemungkinan terjadinya lebih dari sukses dalam interval waktu yang pendek dapat diabaikan, sehingga rata-rata N kali P dianggap konstan atau lambda. Pembahasan berikutnya adalah penerapan distribusi Poisson.
Jadi biasanya ini digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu. Misalnya probabilitas jumlah kedatangan nasabah pada suatu bank di saat jam kantor. Kemudian banyaknya panggilan telepon per jam di kantor. Kemudian jumlah salah cetak dalam suatu halaman ketik. Selanjutnya menghitung jumlah mobil yang lewat selama 5 menit pada ruas jalan dan sebagainya. Misalnya jumlah kendaraan yang lewat di jalan besar atau jalan protokol di suatu kota tentunya tidak akan sama dengan jumlah kendaraan yang lewat di jalan kecil atau jalan arteri di kota yang sama, walaupun dihitung pada waktu dan jam yang sama. Jadi tergantung pada mobilitas yang terjadi pada saat itu dan di jalan tersebut. Kemudian menghitung distribusi binomial apabila N lebih besar atau sama dengan 20 dan P lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka aturan yang diikuti oleh kebanyakan ahli statistika adalah N cukup besar dan P cukup kecil. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang rumus distribusi Poisson. Jadi untuk rumus distribusi Poisson ini ada dua macam ya. Yang pertama yaitu rumus pendekatan peluang Poisson untuk binomial, di mana di sini kita menggunakan persamaan P X nu sama dengan E pangkat min nu dikali nu pangkat X dibagi X faktorial, di mana P di sini adalah probabilitas kelas yang sukses. Kemudian X adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel, nu adalah rata-rata keberhasilan, di mana nu di sini dapat diperoleh dengan cara N dikali P, yaitu probabilitas kelas sukses, dikali dengan N yaitu jumlah ukuran populasi. Sementara E-nya di sini adalah bilangan logaritma natural atau konstanta. Jadi ini sudah ketetapan baku yang digunakan untuk mencari nilai distribusi Poisson. Sementara rumus yang kedua yaitu rumus untuk proses Poisson. Jadi sebaran Poisson menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu dinyatakan dengan T menggunakan persamaan Px sama dengan E pangkat min lambda kali T dikali lambda kali T pangkat X dibagi X faktorial, di mana P di sini adalah probabilitas kelas sukses, X baginya unsur berhasil dalam sampel, E yaitu konstanta tadi yang bernilai 2,71828, kemudian lambda adalah tingkat rata-rata kedatangan tiap unit waktu, dan T adalah jumlah unit waktu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yaitu contoh soal tentang pendekatan peluang Poisson untuk binomial. Di mana contoh yang pertama ada 200 orang penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Untuk penyelesaian di sini kita ketahui terlebih dahulu, di mana N-nya di sini adalah jumlah ukuran atau populasinya adalah 200 orang. Kemudian P-nya adalah 0,01 yaitu probabilitas. Kemudian nu-nya di sini adalah N kali P, berarti 200 kita kalikan dengan 0,01 hasilnya adalah 2. Sementara X-nya di sini adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau berapakah peluang ada 3 orang yang akan datang, berarti X-nya di sini adalah 3. Oke, di sini yang ditanya ada peluang 3 orang penumpang tidak datang dari 200 orang penumpang yang telah mempunyai tiket. Jika peluang masing-masing penumpang tidak datang 0,01. Jadi P-nya di sini adalah X nu sama dengan 3 dan 2, di mana X-nya adalah 3, nu-nya adalah 2. Oke, setelah kita jabarkan apa yang diketahui di sini, lalu kita masukkan nilainya ke dalam rumus, di mana P 3 dan 2 adalah X dan nu, kemudian E-nya adalah 2,71828 pangkat nu min, berarti nu-nya di sini adalah 2 dikali dengan nu pangkat X, nu-nya 2, X-nya 3.
dibagi X faktorial. X-nya di sini adalah 3. Lalu 2,71828 pangkat min 2 hasilnya adalah 0,1353 dikali dengan 2 pangkat 3 hasilnya 8 dibagi dengan 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1. Kemudian yang ini hasilnya adalah 1,0824 dan yang 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 6. Sehingga 1,0824 dibagi 6 hasilnya adalah 0,1804 atau sebesar 18,04%. Jadi peluang masing-masing penumpang tidak datang 0,01, maka peluang 3 orang penumpang tidak datang dari 200 orang penumpang yang telah mempunyai tiket adalah 18,04%. Nah, untuk memperjelas teknik pencariannya di sini kita akan coba hitung menggunakan Excel. Oke, kita tentukan di sini N-nya. N-nya di sini 200. P-nya di sini adalah 0,01. Kemudian new-nya adalah N dikali P. Kita gunakan rumus sama dengan N dikali dengan P. P-nya adalah 0,01. Oh, di sini sepertinya harus tanda titik ya. Ini tergantung dari versi Excel kita masing-masing ya. Kalau tidak bisa menggunakan tanda koma, berarti dia harus menggunakan tanda titik. Oke, hasilnya 2, new-nya telah kita peroleh. Kemudian konstantanya 2,71828 yang ini. X-nya di sini 3 ya, X-nya 3. Oke, rumusnya di sini adalah E pangkat min new dikali new pangkat X. Berarti di sini kita gunakan nilai konstantanya yang ini. Kemudian new-nya di sini adalah 2. Kita panggil nilai new-nya yang ini. Oke, selanjutnya kita panggil lagi nilai X-nya karena bagi X faktorial. Berarti di sini kita panggil lagi nilai X-nya yaitu 3. Nah, untuk mempermudah perhitungannya, nilai konstantanya ini agar hasilnya 0,1353 ini kita bagi ya. Kita gunakan persamaan sama dengan buka kurung. Lalu kita panggil nilai konstantanya tadi yang ini, yang di B9 ya di Excel saya. Oh, di sini satunya belum ya. Kita harus bagi pakai 1 ya. 1 dibagi B9 atau nilai konstantanya. Kita tutup kurung lagi, lalu kita beri pangkat karena di sini pangkat new berarti dia pangkat 2 ya. Berarti kita gunakan tanda pangkat di sini pangkat 2, lalu kita enter. Maka hasilnya adalah 0,1353. Ini karena 5 desimal ya, di belakang koma ini 4 desimal. Jadi no problem ya, tidak ada masalah. Kemudian di sini rumusnya adalah 2 pangkat 3 ya, atau new pangkat X. Berarti di sini kita gunakan sama dengan new-nya di sini adalah 2 ya. Jadi 2-nya yang ini tadi. 2 pangkat X-nya adalah 3. Seharusnya hasilnya ini 8 ya. Iya, 8. Seperti kita ketahui untuk faktorial nilainya adalah kalau faktorial 3 berarti 3 kali 2 kali 1 ya. Ini kita jabarkan dulu biar gampang kita melihatnya. Kemudian ini kita hitung ya. Ini kita kalikan dengan ini ya. E pangkat min new-nya dikali dengan new pangkat X. Berarti nilainya adalah kita gunakan di sini sama dengan ini. Kita kali dengan ini. Kemudian kita hitung nilai 3 kali 2 kali 1 ya. Ini bisa kita gunakan sama dengan ini, kita kali dengan 2 kali dengan 1. Hasilnya harus 6 ini ya, hasilnya 6. Lalu kita hitung nilainya, ini kita bagi dengan yang ini, maka hasilnya adalah 0,1804. Untuk presentasinya kita gunakan sama dengan ini, kita kali dengan 100%. Kita enter, hasilnya adalah 18,04. Oke, selesai untuk pembahasan contoh yang pertama. Kita langsung masuk ke pembahasan contoh yang kedua ya.
Yang kedua, misalkan dalam sebuah majalah yang terdiri dari 120 halaman terdapat 80 kata yang salah cetak dan berdistribusi secara acak dalam halaman-halaman majalah tersebut. Hitunglah probabilitas bila seandainya satu halaman majalah tersebut dibuka sehingga yang pertama tidak terdapat kata yang salah cetak, yang kedua tidak tepat 4 kata yang salah cetak. Jadi di sini ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Kita selesaikan terlebih dahulu untuk soalan yang pertama, yaitu tidak terdapat kata yang salah cetak. Oke, di sini kita langsung jabarkan dulu yang diketahui. N-nya di sini adalah jumlah populasi atau ukurannya, yaitu 80 ya. Ini terdapat 80 kata. Berarti N-nya 80. Kemudian probabilitas kelas yang sukses yaitu 120 ya. Berarti P-nya di sini adalah 1 dibagi 120. Kemudian new-nya di sini adalah N kali P. Berarti 80 kita kali dengan 1 banding 120, hasilnya adalah 0,667 dan X-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak terdapat kata salah cetak. Berarti banyaknya unsur dalam sampel itu adalah 0. Nilainya X sama dengan 0. Yang ditanya di sini adalah peluang tidak terdapat kata yang salah cetak dari 120 halaman jika seandainya satu halaman majalah tersebut dibuka. Nah, di sini kita dapat mengetahui nilai probabilitasnya untuk X adalah 0 dan new-nya adalah 0,667. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus P X new sama dengan E pangkat min new dikali new pangkat X dibagi X faktorial, di mana P untuk X-nya adalah 0, sementara new-nya adalah 0,667 ya, seperti yang kita bahas tadi. Yang ini kita masukkan dulu ya, untuk kita bisa menghitungnya nanti agar kita tidak kembali bolak-balik ke slide berikutnya. Kita masukkan dulu nilai N-nya yaitu 80, kemudian P-nya adalah 1 bagi 120, berarti kita gunakan langsung di sini sama dengan 1 dibagi 120. Oke, kita enter saja, hasilnya adalah 0,0833. Kemudian untuk nilai new-nya kita gunakan di sini sama dengan 80 kita kali dengan nilai P-nya yaitu 0,0833. Hasilnya adalah 0,0667 ya. Ini sama hasilnya. Kemudian X-nya adalah 0. Oke, kita lanjut di sini. Kita akan selesaikan sesuai dengan rumus ya. Seperti biasa untuk nilai E-nya sesuai dengan rumus E pangkat new, yaitu sama dengan, kita panggil dulu nilai konstantanya. Selanjutnya kita masukkan nilai untuk new pangkat X ya. Berarti new-nya terlebih dahulu kita masukkan sama dengan new-nya adalah 0,0667. Oke, selanjutnya hitung nilainya agar nanti nilainya bisa sesuai dengan jawaban kita di sini. Seperti biasa kita gunakan rumus lagi di sini, yaitu kita hitung dulu nilai konstantanya yaitu E pangkat min new ya. Berarti di sini kita gunakan rumus sama dengan buka kurung 1 kita bagi dengan nilai konstantanya yang ini, lalu kita tutup kurung, lalu kita pangkat dengan nilai new-nya karena pangkatnya di sini adalah new, berarti nilai new-nya yang ini, lalu kita enter, hasilnya adalah 0,5134 ya, ini sama. Kemudian untuk new pangkat X-nya kita gunakan sama dengan ini, kita pangkatkan dengan 0 yang ini, X-nya. Oke, hasilnya 1. Oke, untuk nilai 0 faktorial berarti nilainya adalah 1. Seperti rumus yang kita bahas di distribusi sebelumnya, yaitu tentang binomial dan multinomial. Apabila kita menemukan nilai 0 faktorial,
berarti nilainya adalah 1. Seperti biasa, ini kita kalikan sama dengan ini, kita kalikan dengan yang ini sesuai dengan rumus ya. E pangkat min U dikali dengan U pangkat X. Lalu ini kita panggil nilai satunya. Kita coba bagi hasilnya. Ini dibagi dengan yang ini. Hasilnya adalah 0,5134. Kalau dipresentasikan maka hasilnya ini kita kali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 51,34%. Oke, cocok ya. Jadi peluang seandainya satu halaman majalah tersebut dibuka, jika terdapat kata yang salah cetak dari 102 halaman tersebut adalah 51,34%. Oke, sesuai dengan hasil pencarian dengan menggunakan Excel. Sekarang kita selesaikan untuk soalan yang B-nya, yaitu tidak terdapat 4 kata yang salah cetak ya. Dimana tadi N-nya adalah 80 ya. Otomatis ini sama dengan pembahasan yang tadi, yang berubah hanya nilai X-nya ya. Di sini X-nya berarti 4 karena 4 kata yang salah cetak. Oke, ini adalah 1/120 ya. Ini kita samakan saja, ini sama dengan N kali P untuk nilai new-nya. Oke, selanjutnya X-nya adalah 4. Lalu di sini kita panggil lagi nilai konstantanya, dan di sini kita panggil lagi nilai new-nya, yaitu 0,067. Oke, di sini karena X faktorialnya 4, berarti di sini kita panggil nilai X-nya 4. Kemudian di sini kita hitung nilai konstantanya terlebih dahulu. Kita gunakan sama dengan tutup kurung 1 dibagi yang ini ya, nilai konstantanya. Kemudian tutup kurung pangkat nilai new-nya. Nilai new-nya di sini adalah 0,067. Oke, ini kita gunakan, lalu kita enter. Lalu di sini kita kalikan dengan nilai new pangkat X ya. Berarti nilainya di sini kita gunakan sama dengan ini, nilai new-nya kita pangkat dengan X-nya. X-nya adalah 4. Hasilnya adalah 0,1975, di sini 0,198. Ini kalau kita sederhanakan hasilnya pasti sama ya. Kalau kita kurangi nilai desimalnya. Ya, seperti ini ya, 0,198, hasilnya pasti sama ya. Kemudian di sini kita bagi dengan nilai 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya nilai konstantannya kita kalikan dengan nilai new-nya. Ini kita kali dengan ini. Lalu kita enter. Kemudian untuk 4 faktorial ini kita kalikan 3, kemudian dikali 2 dikali dengan 1. Lalu kita enter, hasilnya 24 ya. 0,1014 dibagi 24. Kita coba hitung ya. Ini kita bagi dengan yang ini. Hasilnya adalah 0,042. Oke, sama ya. Kalau kita presentasikan adalah ini kita kali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 0,42%. Oke, jadi peluang seandainya satu halaman majalah tersebut dibuka, jika terdapat 4 kata yang salah cetak dari 120 halaman tersebut adalah 0,42%. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu tentang untuk proses Poisson. Yang tadi kita bahas tentang pendekatan peluang Poisson. Yang kedua kita akan bahas contoh untuk proses Poisson. Jadi rumus yang kedua ya, yang tadi kita bahas rumus pertama, ada 2 contoh soal. Yang ini kita akan coba bahas rumus untuk contoh proses Poisson. Jadi di sini kita akan bahas tentang rata-rata pengunjung di kios itu tiap jam adalah 8 pengunjung. Berapakah probabilitas akan ada 4 pengunjung dalam 1 jam? Oke, di sini kita akan ketahui di mana lambdanya di sini adalah 8. Kemudian T
T-nya di sini adalah 1 dan X-nya adalah 4. Oke, kita coba bahas juga nanti di sini menggunakan Excel ya. Kita coba masukkan dulu nilai lambdanya di sini. Lambdanya adalah 8, X-nya 4 dan T-nya adalah 1. Oke, di sini kita telah masukkan nilainya. Ditanya di sini adalah peluang akan ada kedatangan 4 pengunjung setiap jam. Berarti P-nya adalah 4 atau probabilitasnya ada 4 ya. Oke. Lanjut, kita di sini menggunakan rumus PX sama dengan E pangkat min lambda dikali T dikali lambda kali T pangkat X dibagi X faktorial, di mana di sini hasilnya adalah 0,0573 atau 5,73%. Oke, kita akan coba hitung di sini. Di sini kita akan panggil nilai untuk E-nya yang ini ya. E-nya adalah atau konstanta yang ini. Kita panggil terlebih dahulu. Kemudian kita panggil nilai lambdanya. Nilai lambdanya adalah 8 ya, yang ini. Kemudian kita panggil lagi nilai T-nya. T-nya adalah 1 ya. Jadi agar bisa terstruktur ya, agar kita bisa melihat sesuai dengan rumus. Kemudian dibagi dengan X faktorial. X faktorialnya adalah 4. Berarti kita panggil sini nilai 4-nya. Nah, di sini kita akan coba menghitung untuk mendapatkan nilai 0,003 ini yang didapat dari 2,71828 dipangkat min 8 kali 1 ya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan sama dengan 1 kita bagi dengan ini ya. Ini cara kedua ya. Jadi kita langsung pakai buka kurung ya. Di sini akan saya coba versi lain ya. Kalau 1 dibagi 2,71828 atau nilai konstantanya ini hasilnya adalah 0,36788. Sementara di sini adalah 0,0003 sama dengan ini kita pangkat dengan nilai ini dikali ini karena lambda kali T. Oke, kita enter. Hasilnya adalah 0,003. Oke, sama ya dengan pembahasan yang di slide kita yang ini. Kemudian dikali dengan 8 yang diperoleh dari 8 dikali 1, tapi ini belum kita pangkatkan ya. Nanti kita akan coba cari nilai pangkatnya sehingga nanti hasilnya adalah 4096. Kemudian dibagi dengan 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini saya buat seperti ini agar kita bisa memahami ya secara detail langkah-langkahnya. Kemudian ini kita panggil saja terlebih dahulu 0,03 nya. Kemudian ini kita cari nilai 8 pangkat 4 nya. Berarti di sini kita gunakan nilai 8 ini kita pangkatkan dengan nilai X nya. Di sini karena pangkat X, berarti X nya di sini 4. Hasilnya adalah 4096. Oke. Di sini kita bagi dengan 4 faktorial, yaitu X-nya ini yang merupakan nilai 4 kita kali dengan 3, kemudian kali 2 dan kali 1. Hasilnya adalah 24. Selanjutnya kita hitung 0,0003 dikali dengan 4096. Hasilnya adalah 1,3741 ya, ini sama. Lalu ini kita panggil nilai 24-nya, nilai 4 faktorial tadi, dan coba kita hitung. Ini kita bagikan dengan ini. Hasilnya adalah 0,573 atau kalau dipresentasikan hasilnya adalah ini kita kali dengan 100%. Oke, hasilnya adalah 5,73%. Jadi rata-rata kedatangan pengunjung sebanyak 4 pengunjung per jam adalah 5,73%. Oke, lanjut kita ke pembahasan kedua, yaitu contoh yang kedua untuk proses Poisson, di mana suatu ruang gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien mengikuti Poisson untuk yang pertama adalah berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari. Dan soal yang kedua,
Berapa probabilitas kedatangan dua pasien sampai pada siang hari saja? Jadi yang satu dalam satu hari dan yang satu lagi dalam siang hari saja, berarti setengah harinya. Jadi di sini kita akan ketahui terlebih dahulu, kita jabarkan yang pertama yaitu untuk dua pasien per hari, di mana lambdanya di sini adalah 4 ya. Ini karena 4 pasien ya, sebanyak 4 orang pasien, berarti lambdanya 4. Kemudian T-nya adalah 1 karena dia satu hari, dan untuk X-nya adalah 2 ya, karena kedatangannya 2 pasien per hari. Yang ditanya peluang akan ada 2 kedatangan pasien per hari. Jadi P-nya atau probabilitasnya yang ditanya adalah 2. Oke, kita masukkan terlebih dahulu nilai untuk pembahasan kita ini, yaitu lambdanya tadi ada 4, kemudian T-nya 1, X-nya 2. Oke, untuk yang diketahui telah kita inputkan nilainya. Kita selesaikan menurut rumus yang sama dengan yang proses Poisson, yaitu Px sama dengan E pangkat min lambda kali T dikali lambda kali T pangkat X dibagi X faktorial. Oke, kita panggil terlebih dahulu nilai konstansanya, yaitu 2,71828 ya, agak ribet ya ngomongnya, terlalu banyak ini di belakang komanya. Kemudian kita masukkan lagi nilai lambdanya, lambdanya adalah 4. Kemudian kita masukkan nilai T-nya, T-nya adalah 1. Kemudian kita inputkan lagi nilai X faktorialnya adalah 2 ya, kita panggil nilai X-nya. Ya, sama dengan yang tadi, kita coba hitung nilai untuk konstansanya, yaitu kita gunakan sama dengan 1 dibagi dengan nilai konstanta. Hasilnya adalah 0,367 ya, sama dengan yang ini. Lalu kita cari nilai hasil dari konstantanya, yaitu E pangkat min kali T. Berarti kita gunakan sama dengan ini, kita gunakan pangkat lambda kali T, lambdanya 4 dikali T-nya 1. Hasilnya adalah 0,183. Oke, sama ya, ini hasilnya. Kemudian 4 ini kita peroleh dari 4 kali 1, lambda dikali T ya. Kemudian untuk 2 faktorial seperti kita ketahui berarti nilainya adalah 2 dikali 1. Oke, lanjut kita ke pembahasan berikutnya. Ini kita panggil saja nilai konstansanya. Lalu di sini kita gunakan rumus lambda kali T pangkat X, dimana tadi nilai telah kita peroleh yaitu nilai 4. Berarti 4 kita pangkatkan dengan nilai X-nya. X-nya adalah 2 ya. Berarti nilai X-nya ini kita pangkatkan. Hasilnya adalah 16 ya, sama hasilnya 16. Untuk selanjutnya kita bagi dengan 2 faktorial, berarti nilainya adalah X-nya 2 dikali 1, hasilnya 2. Kemudian nilai E kali lambdanya ini kita coba hitung ya, ini dikali dengan ini, hasilnya adalah 0,2931 ya, hasilnya sama ini, dibagi dengan hasil nilai 2 faktorial yaitu nilainya 2. Lalu kita bagi nilai ini agar kita mendapatkan hasilnya ya, hasilnya adalah 0,1465. Oke, sama ya, kalau kita presentasikan berarti ini kita kalikan dengan 100%. Oke, kita enter, hasilnya adalah 14,65%. Jadi rata-rata peluang akan ada 2 kedatangan pasien per hari adalah 14,65%. Oke, selanjutnya kita bahas soalan kedua, yaitu 2 pasien sampai pada siang hari saja. Berarti di sini adalah setengah hari ya. Kita masukkan dulu nilai lambdanya yaitu 4. Kemudian nilai T-nya adalah 1 karena dia awalnya 1 hari. Di sini kita akan coba gunakan rumus 1 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 0,5 atau 1/2 atau setengah. Sementara X-nya adalah peluang ada 2 kedatangan, berarti X-nya adalah 2. Sehingga P sama dengan 2. Oke, seperti biasa kita panggil nilai konstantanya.
Kemudian rumusnya adalah yaitu nilai konstanta dikali lambda kali T. Artinya di sini kita panggil nilai lambdanya yaitu 4, kemudian nilai T-nya adalah 0,5 atau setengah tadi ya. Kemudian X faktorialnya adalah 2. Seperti biasa di sini kita sederhanakan terlebih dahulu nilai konstantanya yaitu 1 dibagi dengan 2,71828. Lalu di sini kita cari nilai E pangkat lambda kali T-nya, yaitu sama dengan ini kita pangkat dengan lambda dikali T-nya. T-nya adalah 0,5. Hasilnya adalah 0,092 dikali 2 yang merupakan hasil dari 4 dikali 0,5. Kemudian dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial berarti 2 dikali 1. Oke, selanjutnya di sini kita panggil saja nilai konstantanya pangkat min lambda kali T-nya tadi, ini. Lalu di sini kita gunakan nilai lambda kali T tadi yang dipangkatkan dengan X, mana X-nya adalah 2, berarti ini kita pangkatkan dengan X-nya. X-nya adalah 2 ya. Dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial berarti sama dengan 2 dikali dengan 1. Hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 0,092 dikali 4. Hasilnya adalah 0,036. Kemudian di sini kita panggil nilai pembaginya yaitu 2 faktorial. Lalu kita hitung nilainya. 0,0366 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 0,0183. Oke, sama ya. Lalu kita persentasikan dikali 100%. Oke, hasilnya adalah 1,83%. Jadi rata-rata peluang akan ada kedatangan 2 pasien sampai pada siang hari saja adalah 1,83%. Oke. Dari beberapa contoh kasus tadi, baik itu contoh tentang rumus pendekatan peluang Poisson untuk binomial dan rumus distribusi Poisson untuk proses Poisson, telah selesai kita lakukan demo dan coba hitung juga dengan menggunakan Microsoft Excel, dan ternyata hasilnya sama dengan yang ada di pemaparan slide. Dengan demikian berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.